Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin presentasikan hasil diskusi kami tentang menganalisis strategi pemasaran startup berbasis syariah dan mempraktikkan salah satu strategi pemasaran halal melalui media digital. Ya, di sini kami beranggotakan 4, yaitu yang pertama ada Muhammad Nasril Samsyari, yang kedua Andika Dewi Putra, yang ketiga Wildan Ramdhani, dan yang terakhir itu aku sendiri Muhammad Dirga. Di sini kami mempunyai profil profil startup. Yang pertama itu yang namanya link aja syariah. Dan yang kedua itu ada model bisnis, yaitu layanan uang elektronik berbasis syariah. Dan ketiga itu link aja didirikan oleh subsidi dari Telkomsel, Himbara dan lain-lain. Dan yang keempat itu ada tujuannya menyediakan layanan keuangan digital yang sesuai prinsip syariah. Dan yang kelima itu layanannya membayar zakat, infak, sedekah, belanja halal, wakaf dan lain-lain. Dan di sini kami mempunyai 4 strategi pemasaran halal, teknik pemasaran yang digunakan. Yang pertama itu kami akan melakukan kampanye digital saat Ramadan, Idul Adha. Dan yang kedua itu melakukan kolaborasi dengan lembaga zakat seperti masjid dan komunitas muslim. Dan yang ketiga itu kami akan melakukan edukasi melalui konten media sosial kami yang bertema syariah. Dan yang keempat itu kami akan melakukan testimoni jujur dan tidak berlebihan. Itulah penyampaian dari saya. Baik, selanjutnya ada kebutuhan syariah dalam pemasaran. Yang pertama itu adalah diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah atau DPS dari DSN MUI. Dan yang kedua adalah semua fitur transaksi bebas riba, gahar, dan masyir. Dan yang ketiga adalah tidak menggunakan strategi manipulatif atau tipu daya. Dan yang terakhir adalah transparansi pada tujuan dan penyaluran dana. Dan adapun dampak terhadap loyalitas pelanggan, yang pertama itu adalah rasa aman dan nyaman saat bertransaksi, kepercayaan tumbuh karena transparansi dan nilai syariah, dan yang terakhir adalah pelanggan merasa ibadahnya dimudahkan melalui fitur-fitur halal. Dan adapun keunggulan strategi pemasaran halal, yang pertama itu adalah meningkatkan kepercayaan dan kredibilitas brand. Yang kedua adalah relevan dengan nilai mayoritas masyarakat Indonesia. Dan yang terakhir adalah memiliki diferensiasi yang kuat dibanding vintage konvensional. Saya akan menjelaskan tantangan dalam pemasaran syariah. Tentunya dalam pemasaran syariah pasti ada tantangan yang harus dihadapi. Pertama, literasi keuangan syariah di masyarakat yang cukup rendah. Kedua, dibutuhkan edukasi yang terus-menerus agar masyarakat paham nilai lebih dari layanan syariah. Dan yang terakhir, kami juga harus sangat hati-hati dalam menyampaikan narasi agar tidak terkesan eksklusif dan tetap inklusif untuk semua kalangan. Untuk solusi dan inovasinya itu kami Link Aja Syariah menghadirkan fitur edukatif langsung di aplikasi seperti artikel dan video tentang keuangan syariah. Kami juga aktif berkolaborasi dengan tokoh agama dan komunitas muslim untuk memperkuat kepercayaan publik. Selain itu, kampanye kesadaran melalui media sosial terus kami tingkatkan agar layanan kami makin dikenal dan diterima luas oleh masyarakat. Dan sebagai penutup, kami ingin menekankan pentingnya konten pemasaran digital berbasis syariah. Link Aja Syariah menghadirkan fitur-fitur utama seperti pembayaran zakat, infak, dan sedekah secara digital dengan tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip Islam. Kami juga memastikan semua transaksi terhindar dari unsur riba, gharar, dan masyir. Transparansi
dan keadilan menjadi nilai utama dalam semua layanan kami, sehingga pengguna dapat bertransaksi dengan tenang dan penuh berkah. Dengan kombinasi teknologi modern dan syariah yang kuat, kami percaya Link Aja Syariah mampu memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan ekonomi umat, sekaligus memperkuat loyalitas pelanggan di era digital ini. Dan kami juga menampilkan poster pada bagian kanan. Oke baik, selanjutnya itu kesimpulan. Link Aja Syariah berhasil menggabungkan teknologi dengan nilai Islam. Kemudian strategi pemasaran halal efektif meningkatkan loyalitas. Kemudian inovasi berkelanjutan tetap dibutuhkan untuk menjangkau lebih banyak pengguna. Kemudian rekomendasi untuk startup itu yang pertama, perluasan kerjasama dengan institusi pendidikan Islam. Yang kedua, pengembangan konten dakwah digital yang relatabel dan modern. Dan yang terakhir itu fokus pada literasi digital syariah. Mungkin itu saja presentasi dari kami. Terima kasih. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan selama presentasi sedang berlangsung. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.